Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Soli, kita lanjutkan pembelajaran pada tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Yang punya buku paket silahkan dibuka pada halaman 10 ya. Kita mulai dari situ pembahasannya. Selalu diingat ya, sebelum belajar senantiasa diawali dengan berdoa. Edo, Siti, dan Beni sedang bermain di rumah Dayu. Dayu menunjukkan sebuah majalah yang dalamnya ada cerita dongeng. Edo, Siti, dan Beni berebut untuk membaca dongeng tersebut. Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan dongeng. Nah, anak-anak Soli, disimak ya dongeng yang dibacakan yang ada pada videonya. Boleh dilihat di bukunya halaman 11. Pengembara dan sebuah pohon. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah, sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Nah, dari dongeng tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa Allah menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Misalnya tumbuhan bermanfaat untuk manusia. Hewan pun juga memiliki banyak manfaat untuk manusia dan tumbuhan pun bermanfaat untuk hewan. Seperti itu ya. Jadi bagaimana sikap manusia terhadap tumbuhan atau hewan? Jadi manusia sebaiknya berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan dengan cara merawat tumbuhan dan hewan dengan penuh kasih sayang. Nah, dari dongeng yang telah kita simak atau Ananda sudah baca, Ananda bisa ya menemukan pesan yang terkandung di dalam dongeng tersebut. Nah, sekarang kita lanjutkan pada sebuah percakapan antara ayah Beni dengan anaknya Beni. "Kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih?" Kemudian ayah Beni menjawab, Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. "Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya?" Ada dong. Berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. "Apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya?" jawab ayah Beni. Iya, kita juga harus berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Kemudian ibu Beni juga ikut menjawab, jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik.
tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Tanya Benny. Kemudian ayah Benny menjawab. Cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Setelah itu, anak-anak Soli disuruh untuk menjawab pertanyaan yang ada pada buku paketnya halaman 15. Namun Ustazah akan bantu menjawabnya ya. Pertanyaan pertama, untuk apa kata terima kasih diucapkan? Kalau menurut Ustazah, terima kasih perlu diucapkan sebagai salah satu cara kita bersyukur. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang dirasakan saat kita mengucapkan terima kasih? Bagaimana menurut anak-anak Soli? Bisa anak-anak Soli mengeluarkan pendapatnya sendiri ya. Namun menurut Ustazah, ketika kita mengucapkan terima kasih, maka perasaan kita akan senang dan tentram. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya, tulislah 2 pengalaman berterima kasih kepada sesama manusia yang telah kalian lakukan. Nah, kalau menurut Ustazah nih, yaitu menjaga kesehatan merupakan salah satu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berolahraga membuat tubuh kita sehat dan menghirup udara yang banyak mengandung oksigen. Tanaman memberikan oksigen pada lingkungan sekitar. Dengan berolahraga yang teratur, tubuh kita akan terasa lebih segar. Nah, anak-anak Soli, tugasnya adalah menceritakan dongeng kepada Ustazah. Jadi silahkan diceritakan ulang tentang dongeng yang telah kita baca. Dan anak-anak Soli boleh videokan ya menceritakannya, atau boleh juga diringkas di bukunya, kemudian dibacakan dan dikirim kepada Ustazah. Sekian penjelasan Ustazah. Syukron, jazakumullah khair, barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.